Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di my YouTube channel. Udah lama banget aku gak menyapa kalian, guys. Kangen banget rasanya. Di video kali ini aku mau ajakin kalian buat baca artikel. Ya, artikel tuh sesuai dengan ini ya. Karena itu sekarang tuh lagi musim, bukan musim durian, bukan musim rambutan, bukan musim penghujan, bukan musim panen, tapi musim kondangan, guys. Ayo, siapa sekarang yang udah undangannya menumpuk sampai tinggi, sampai kayak gunung? Gak apa-apa, guys, gak apa-apa. Itu yang namanya juga punya banyak temen juga ya. Oke, guys. Tapi sebelumnya aku mau ucapkan terima kasih dulu buat teman-teman yang udah subscribe, udah dukung channel ini sampai saat ini. Dan juga buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu channel ini. Subscribe Fariska Kusuma, tekan tombol warna merah yang tulisannya subscribe itu yang ada di sini. Di sini. Pokoknya di antara sini lah ya. Di bawahnya itu bawah video yang berwarna merah. Klik dan juga jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian bisa selalu mendapatkan informasi kalau aku upload video terbaru. Oke. Ya, sesuai dengan yang aku katakan tadi, kali ini aku mau baca artikel dari sini. Ini ya, ini. Artikel aku kutip dari sini yang berjudul apa ini? 11 tradisi pernikahan paling nyeleneh di seluruh dunia. Wah, pas banget nih. Lagi musim-musim kondangan. Ini anak tahun 90-an, tahun 98, 97 pasti merinding ya karena teman-temannya udah pada nikah. Gak apa-apa, guys, gak apa-apa, karena jodoh itu sudah ditentukan sama Yang Maha Kuasa. Gak apa-apa, santai aja. Kita udah punya jodoh, tapi belum ketemu aja. Oke, gak boleh ketawa, guys, karena aku juga jomblo. Oke, lanjut ya. Jadi, pernikahan itu merupakan sesuatu hal yang sakral bagi setiap manusia, ya benar sekali ya, agar dapat dipersatukan dalam suatu agama atau juga dalam kepercayaan tertentu. Namun guys, ini terdapat juga beberapa tradisi pernikahan yang dapat disebabkan adanya perbedaan tradisi dan juga yang dilakukan secara turun-temurun atau juga sekedar filosofi daerah yang berbeda. Dan di sini ada juga beberapa tradisi pernikahan yang dianggap aneh, yang dianggap nyeleneh, bahkan ini menjijikkan yang ada di negara-negara tertentu. Negara manakah itu? Apakah Indonesia termasuk di dalamnya? Aku juga tidak tahu. Oke, marilah kita kupas video ini secara mendalam. Jangan lupa, jangan di skip biar kalian gak ketinggalan informasinya. Pernikahan di negara manakah itu? Check it out. Ini dia. Jadi guys, tradisi ini mengharuskan si pengantin laki-laki dan perempuan agar dilumuri sejumlah cairan atau apapun yang dianggap menjijikkan. Gak bisa bayangkan sesuatu yang menjijikkan itu dilumurkan ke tubuh kita. Bagaimana itu? Lalu setelah dilumuri berbagai macam cairan bersama-sama, mereka diarak keliling kota untuk ditunjukkan kepada seluruh orang yang ada di kota tersebut, guys. Dan konon, dengan melewati rasa malu yang besar ini, maka kedua pengantin dapat mengatasi permasalahan apapun yang akan mereka hadapi. Oh, jadi begini, filosofinya itu mereka dilumuri sesuatu yang menjijikkan. Nah, nanti ketika dia sudah berumah-rumah dan ketika ada masalah yang berat, mereka itu bisa pede gitu ya mungkin. Mereka pede, mereka berani menghadapi meskipun itu diejek-ejek, ya pokoknya itulah
yang sama orang-orang diolok-olok mungkin seperti itu, mereka tetap berani menghadapi masalah itu. Dan semoga mereka itu tidak mengakhiri pernikahan dengan cara berpisah. Jadi seperti itu. Kemungkinan seperti itu ya. Ada yang tahu tentang ini? Kalau kalian tahu, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Oke? Jadi di India, ini wanita dibilang terkutuk jika keinginan untuk menikahnya lebih besar dibandingkan oleh pria. Jadi nafsu menikah jika wanita itu lebih besar, itu wanita itu dikatakan terkutuk. Dan hanya prialah yang boleh bernafsu menikah. Gitu ya. Aku kurang paham guys. Kalian tulis komentar ya kalau kalian paham itu. Untuk menghilangkan kutukan yang dimiliki oleh si wanita sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, maka dia tersebut harus dinikahkan kepada pohon terlebih dahulu. Oh, jadi sebelum untuk menghilangkan nafsu yang menggebu-gebu mungkin seperti itu, yang melebihi nafsunya seorang pria, maka wanita ini harus dinikahkan dengan pohon terlebih dahulu. Kenapa ini harus dinikahkan dengan pohon guys? Jadi menurut mereka dipercayai bahwa dengan begitu maka kutukan si wanita akan terjelma di dalam pohon dan si wanita bebas dari kesialan yang akan menerpanya. Wah, ini kepercayaan mereka ya guys ya. Jadi kalau mereka udah dinikahkan dengan pohon, itu kesialan-kesialan si wanita ini akan terserap di pohon-pohon itu. Mungkin kalau di sini tuh kayak orang meninggal gitulah, sawannya dibawa orang meninggal kayak gitulah. Mungkin seperti itu. Nah, ini sialnya kutukan-kutukan itu dibawa oleh si pohon. Jadi ditinggal di pohon itu sebelum menikah dengan pujaan hatinya. Seperti itu. Di India, menikah dengan pohon. Apakah mereka duduk bersampingan? Apakah mereka duduk di sebelah pohon? Atau diikat di pohon? Aku juga kurang paham. Buat kalian yang udah paham, kalian bisa tulis saja di kolom komentar. Atau kalian udah pernah melihat tradisi ini, langsung saja komen di bawah ya guys ya. Oke, lanjut. Yang ketiga. Aduh, siapa nih yang suka nonton opa-opa Korea? Yang suka nonton drakor, ini ternyata Korsel juga memiliki tradisi pernikahan aneh, nyeleneh juga guys. Apakah itu? Oke, lanjut ya. Salah satu lagi tradisi yang aneh adalah bagi si pengantin pria yang ada di Korea Selatan. Nah, kalau tadi itu pengantin wanita, sekarang di Korea Selatan itu ada tradisi buat pengantin pria. Setelah resepsi pernikahan selesai, jadi setelah selesai semua, udah capek pastilah ya, para teman dan pengantin pria akan mengikat kakinya dan memukul telapak kakinya dengan keras. Wah, jadi kakinya itu diikat, terus teman-temannya si pengantin ini itu memukul telapak kakinya. Ding 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 gitu kali ya. Pakai apa ini mukulnya? Apakah pakai sapu atau pakai tangan atau pakai apa ini guys? Tidak diketahui asal-usul dari tradisi ini. Namun dipercaya bahwa dengan melakukan hal tersebut, maka pengantin pria akan lebih merasa tangguh dalam menjalani malam pertamanya. Oh, jadi begitu. Kirain dipukul-pukul itu biar si pria ini tahan banting, terus ketika ada masalah nanti di pernikahannya itu dia kuat menghadapinya gitu. Atau mungkin pas nikah perlakukan wanitanya itu dengan sepenuh hati tanpa kekerasan seperti itu. Tapi ternyata di sini itu agar si pengantin pria itu akan lebih merasa tangguh dalam menjalani malam pertamanya ternyata. Oh begitu. Apakah kalian pernah melihat tradisi seperti ini guys? Kalau ini mah tradisinya bukan menjijikan, tapi aneh lah ya, aneh. Unik lah, unik. Oke, unik. Menurut kalian apakah ini unik atau ini aneh atau ini menjijikan?
Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Selanjutnya di mana ini guys? Selanjutnya kita ke Malaysia. Dilarang ke kamar mandi. Terus kalau kebelet gimana guys? Ngompol dong. Jadi di artikel ini dikatakan bahwa setelah resepsi pernikahan telah berakhir, di saat itulah kesabaran pasangan tersebut diuji. Jadi ketika udah resepsi selesai, akad selesai, undangan udah pada pulang, itu kesabaran pasangan lah yang diuji. Keluarga dari mereka harus tetap memantau pasangan baru ini untuk memastikan bahwa mereka tidak menggunakan kamar mandi selama 3 hari guys. Astaga. Dipercaya bahwa hal ini akan membawa keberuntungan dan pernikahan yang berkepanjangan serta keluarga yang sehat selalu. Loh, terus gimana mereka mandinya? Gimana mereka buang air kecil, buang air besar? Apakah mereka harus menggunakan pampers? Atau bagaimana ini? Aduh, membingungkan sekali. Di sini nggak dikasih penjelasan lagi guys. Mungkin kalian udah pernah mengetahuinya. Kalian tulis secara detail di kolom komentar ya, oke? Oke, lanjut ke lanjut ke tradisi yang kelima. Wow, maksudnya gimana? Maksudnya begini guys, jadi tradisi yang satu ini dilakukan jauh hari sebelum hari pernikahan itu dimulai. Jadi ini pra-nikah. Demi menentukan hari pernikahan, pasangan di Tiongkok atau pedalaman Mongol, ini suku Mongol ya, harus bersama-sama membelah anak ayam dan mengecek hatinya. Jadi ayam itu dibelah, hatinya dilihat seperti apa. Jika dianggap sehat, maka mereka diperbolehkan untuk menentukan tanggal pernikahan. Wow. Namun jika tidak, maka mereka harus tetap memotong ayam untuk menentukan satu yang sehat. Kalau tidak, maka tidak bisa ditentukan kapan hari pernikahannya. Jadi ini memerlukan banyak ayam ya guys ya. Jadi ayam-ayam harus dipotong, dilihat hatinya, apakah hatinya itu bagus. Kalau bagus itu lanjut, kalau nggak bagus itu harus memotong lagi sampai ketemu hati yang bagus. Kalau tidak ketemu, mungkin ada batasannya, ada berapa kali gitu ya. Sampai di sini seorang pasangan maka tidak bisa ditentukan kapan hari pernikahannya. Mungkin belum berjodoh gitulah ya. Mungkin seperti itu. Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Lalu selanjutnya, ini di Swedia. Jangan dibayangkan guys. Dalam sesi pesta pernikahan di Swedia, kapanpun pengantin pria atau wanita meninggalkan meja mereka, pengantin yang satunya mendapatkan ciuman yang banyak dari para tamu undangan. Apabila sang pengantin pria meninggalkan ruangan, maka tamu pria akan bisa mendapatkan kesempatan untuk mencium sang pengantin wanita. Dan juga sebaliknya. Aduh, gimana nih? Jangan ditinggal dong pasangannya, biar nggak ada yang mencium. Oke, jadi ini tuh kalau pengantin pria meninggalkan tempat, mungkin ini tuh pas resepsi kali ya. Pas resepsi, kalau pengantin pria itu meninggalkan tempat, maka tamu-tamu wanita, tamu-tamu pria ini berkesempatan untuk mencium si pengantin wanita. Wow. Aduh, gimana nih? Jangan dibayangkan guys, jangan dibayangkan. Oke, lanjut aja lah ya. Kita ke tradisi aneh yang ke-7. Wow, ini di Afrika. Di beberapa desa di Afrika, di sini tuh terdapat sebuah tradisi yang dilakukan saat pasangan hendak melakukan malam pertama. Nah, di saat itu, kepala desa bersembunyi di bawah kolong ranjang dan menginstruksikan bagaimana si istri akan memuaskan kehendak suaminya. Dan kepala desa tersebut terus tetap berada di dalam ruangan demi berjaga-jaga jika butuh instruksi lebih lanjut. Astaga, mungkin ini tuh kayak, jadi kepala desanya tuh di bawah kolong ranjang terus ngasih aba-aba kepada si pengantin yang ada di atas ranjangnya. Aku gak bisa bayangkan, Pak kepala desanya berada di bawah ranjang ngasih instruksi.
Ada orang lain di dalam kamar saat mereka melakukan malam pertama. Udah, kita lanjut aja lah ya. Kalian tulis di kolom komentar ya, apakah ini termasuk menjijikkan, lucu, atau bahkan ini tuh aneh. Kalian tulis di kolom komentar, oke? Lanjut. Prasmanan di dalam toilet di Perancis. Bagaimana itu? Jadi, dalam tradisi pesta pernikahan di Perancis ini, setelah resepsi selesai, para tamu undangan mengumpulkan sisa-sisa makanan, sisa minuman, serta apapun yang dianggap dapat dimakan. Lalu, campuran tersebut dimasukkan ke dalam sebuah replika baskom. Replika baskom tersebut berbentuk toilet. Untung banget. Yang kemudian diserahkan kepada pasangan muda itu untuk dimakan dan dilarang pergi sebelum dihabiskan. Hal ini demi memberi tenaga bagi kedua pasangan tersebut. Ini tenaga buat malam pertama kali ya. Jadi awalnya aku tuh lihat ini tuh kayak menjijikan gitu guys. Tapi untungnya di sini bukan kok prasmanan dilakukan di dalam toilet tuh enggak. Jadi itu replika. Jadi mangkoknya itu replika, seperti baskomnya itu berbentuk kloset seperti itu. Lalu makanan sisa-sisa dari resepsi dari orang-orang itu dijadikan satu. Terus itu nanti dimakan oleh si pengantin sampai habis. Nggak boleh sampai nggak habis, harus dihabiskan. Tapi ini lebih untung lah ya daripada makan di toilet. Lebih baik itulah replikanya. Tapi kalau kalian yang jijik, mungkin ini sesuatu yang aneh lah ya. Nggak perlu buat makan, soalnya kan wadahnya itu replika berbentuk kloset seperti itu. Ya itulah tradisi mereka. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, lanjut. Bagi penduduk Tujia, sebulan sebelum hari H, pengantin wanita diharuskan untuk menangis setidaknya selama 1 jam sehari setiap harinya. Aneh banget. Jadi pengantin wanita itu harus menangis setiap hari, minimal 1 jam dalam sehari. 10 hari kemudian, ibu dari pengantin wanita lah yang bergantian untuk menangis. Dan 10 hari kemudian, si nenek juga harus ikut menangis. Pada akhir bulan, semua wanita dalam keluarga tersebut menangis sekaligus. Karena semua wanita menangis dalam nada yang berbeda, akan dianggap sebagai ekspresi kebahagiaan dengan tangisan bahagia. Ya, mungkin 1 minggu itu si pengantin wanita itu harus menangis minimal 1 jam dalam sehari. Setiap hari harus menangis gitu terus. Itu diwadahin nggak ya tangisannya? Mungkin ada tradisi air matanya itu ditaruh di baskom gitu ya. Mungkin di sini nggak dituliskan. Dan setelah si pengantin wanitanya itu menangis, sudah selesai, itu 10 hari kemudian, 10 hari guys, 10 hari itu ganti si ibu yang menangis. Jadi si ibunya ini harus menangis 10 hari, sama juga kayak pengantin wanita tadi, 1 jam seharinya durasinya menangis. Nah, aneh juga ya. Jadi ketika si ibunya udah selesai menangis, setelah 10 hari, ini ganti neneknya. Jadi ini kayaknya keturunan wanitanya dah ya. Kan abis pengantin wanita, terus ibunya, abis itu neneknya. Jadi ini hanya wanita-wanita aja kali yang ada di keluarga itu. Terus kalau neneknya udah meninggal bagaimana? Apakah cukup ibunya aja? Atau saudara perempuannya harus ikut menangis? Ini juga tidak ditulis dalam deskripsi ini guys. Kalian bisa tulis komentar kalian di kolom komentar, oke? Ke tradisi aneh selanjutnya, yaitu pencurian sepatu di India. Di beberapa tempat di India, dalam resepsi pernikahan, si pengantin pria diharuskan mencopot sepatunya sebelum mencapai altar pernikahan.
Seluruh keluarga dari pengantin wanita akan mencoba untuk mencuri atau mengambil sepatu tersebut, sedangkan keluarga dari sang pengantin pria akan mencoba untuk menjaganya agar tidak diambil oleh keluarga dari pengantin wanita. Jika sepatu itu berhasil direbut oleh pengantin wanita, keluarganya tadi yang berusaha mencuri sepatu pria tadi, maka keluarga dari pengantin wanita berhak untuk meminta imbalan demi mengembalikan sepatu milik pengantin pria. Wow, jadi ini si pengantin, krunya dari pengantin pria ini harus berjaga-jaga, siap sedia agar tidak dicuri sepatunya. Tapi nggak apa-apa lah ya kan, itu nanti kan juga kayak ngasih mas kawin gitu kali ya. Kalau di Indonesia bisa, mungkin seperti itu. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys ya. Jadi, di beberapa negara, tamu undangan itu terkadang membawakan atau memberikan alat-alat makanan berupa piring sebagai hadiah pernikahan. Iya sih, kado gitu ya. Kalau dulu itu aku tuh sering melihat itu kalau nikahan itu bawa kado gitu kan, sekarang udah jarang. Tapi sekarang lagi hits lagi bawa perabotan, bawa sapu, bawa handuk, bawa wajan. Seperti itu. Oke. Yunani memiliki hal yang serupa namun agak berbeda guys. Daripada disimpan, piring-piring tersebut justru dipecahkan dengan cara dilemparkan, diinjak atau dibanting. Jadi sia-sia kita membawakan hal itu, karena itu akan diinjak, dilemparkan, dan juga dibanting. Intinya itu akan dipecahkan di pernikahan itu. Ya, tujuannya dari tradisi ini adalah dengan melemparkan piring tersebut akan menimbulkan suara yang keras yang akan mengusir roh jahat dalam pernikahan mereka. Untuk menakut-nakuti roh mereka, menghancurkan piring-piring yang dibawakan oleh tamu kepada si pengantin untuk kado, tapi di sini dipecahkan untuk mengusir roh-roh jahat. Jadi seperti itu. Eman tapi ya guys ya, kan itu kan bisa buat bekal, modal mengarungi bahtera rumah tangga kan. Hemat lah, nggak perlu beli piring dan perabotan yang lainnya. Tapi di sini, di Yunani itu malah mereka hancurkan. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah menurut kalian ini tradisi yang aneh, nyeleneh, atau ini bisa dibenarkan guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, itu semua adalah tradisi-tradisi aneh yang ada di dunia. Apakah kalian masih berpikir tradisi-tradisi di Indonesia itu masih aneh, nyeleneh, dan tidak terbayangkan oleh akal? Banyak sih ya tradisi di Indonesia. Mungkin di next video aku bakal bikin tentang tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Ini bagus lah ya, buat pengetahuan kita, biar kita tuh lebih tahu gitu loh tradisi Indonesia, negara kita tercinta, tanah air kita. Oke, bermacam-macam suku dan budaya. Oke guys, mungkin itu di video kali ini. Buat kalian yang penasaran tentang pernikahan-pernikahan ini, kalian bisa langsung saja kunjungi di website yang aku tulis yang ada di kolom deskripsi. Kalian boleh langsung klik dan juga baca artikelnya, atau kalian bisa cari pendukung lah ya tentang tradisi-tradisi ini yang ada di dunia ini yang aneh-aneh tadi. Dan tulis pendapat kalian, next video aku bakal bikin video apa. Dan mungkin cukup itu yang bisa aku sampaikan buat kalian. Yang suka dengan video ini, kalian harus klik like, dukung guys, dukung kreator Indonesia, dukung teman-teman kalian lah ya. Dan jangan lupa untuk subscribe juga dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.